Bab 3 Nikmat Kerja Keras dan Tanggung Jawab. Kelompok 2 Dimas, Malik Jehan Yakub, Nur Laila Maulia, Syifa Lia Benoni. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran, Surat Al-Qasas ayat 77. Adapun cara agar dapat membiasakan diri untuk kerja keras adalah sebagai berikut. 1. Niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. 2. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. 3. Pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. 4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. 7. Selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita hendaki. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid. Hal itu berarti memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hambanya yang mau berusaha payah dan bekerja keras dalam mencari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita untuk bekerja keras karena bekerja keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap lingkungan. Adapun hikmah bekerja keras diantaranya adalah sebagai berikut. A. Dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. B. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. C. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. D. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. E. Dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. F. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. G. Mampu menjalani hidup layak. H. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. I. Dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Tanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan kewajiban yang harus kita penuhi. Orang-orang mempercayai kita saat kita bertanggung jawab atas tanggung jawab kita. Tanggung jawab meliputi hal-hal menyelesaikan proyek, menjaga barang-barang milik kita, dan menjaga kerapian. Tanggung jawab seseorang tidak terbatas hanya pada amalannya saja, atau sekedar dapat melewati batas waktu yang tak terbatas apabila akibat dan pengaruh amalannya itu masih terus berlangsung, melainkan sampai manusia meninggal dunia, tanggung jawab itu tetap ada. Perintah seorang baik secara lisan maupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya. Al-Quran mencela orang-orang yang melakukan dosa dengan alasan pimpinannya menyuruh berbuat dosa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Azab ayat 66-67. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Artinya, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66-67. Berdasarkan firman tersebut jelaslah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang kendati mampu memaksa secara lahiriah. Hal ini dikarenakan rakyat atau bawahan pun harus bertanggung jawab terhadap akidah dan perbuatannya dalam kondisi apapun kendati diperintah atau dilarang oleh pemimpin yang zalim. Contoh bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap amanah. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah. Bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Bertanggung jawab sebagai karyawan. Makna bertanggung jawab kepada Allah. Bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Hikmah bertanggung jawab A. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. B. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. C. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. E. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. F. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. G. Akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal.